Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia hari ini bersama Anda selama 60 menit ke depan. Dan kita akan bahas mengenai tema-tema yang berhubungan dengan kesehatan. Dan seperti biasa hari ini saya bersama sahabat baik kita semua yang banyak banget mengedukasi kita mengenai bagaimana sih hidup sehat, bagaimana sih awet muda tanpa obat. Oke, langsung aja kita menuju beliau, Pak Nyoto Setianto, seorang pemerhati kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita ketemu lagi. Dan Mbak Nena makin hari makin awet muda kelihatan. Iya dong, karena gara-gara Ziman. Tiap hari nih minum Ziman 5 tetes 3 kali gitu. Iya. Jadi tambah berseri-seri. Tapi Pak Nyoto juga hari ini kayak New Kids on the Block. Oh iya, New Kids. Tapi blok A apa blok O? Kayaknya blok jet ya. Blok Barat atau blok Timur? Selamat Iya. datang kembali Pak Nyoto. Kita ketemu lagi. Selamat datang kembali. Hari ini kita bahas tentang apa nih Mbak Nena? Tentang ini tanggal muda sih sebetulnya muda, ya. Masih betul. tanggal muda, tapi ngomongnya bukan kantong kering. Bukan kantong kering ya. Betul. Tapi tentang kanker ya. As we know ya, Ziman Lovers, bahwa kanker ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh siapapun. Karena ini sebetulnya juga masuk kategori silent killer ya Pak ya. Jadi kan kadangkala kita tuh nggak tahu bahwa sebetulnya kita mengidap penyakit kanker itu tiba-tiba udah stadiumnya tinggi gitu. Iya. Oke, nanti untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh ya, boleh WhatsApp di 0815 11 103 103. Pak Nyoto, Yup. kalau ngomongin kanker gitu kan, aduh ngeri banget ya. Iya, dan kayaknya jadi penyakit umum deh zaman sekarang Menjadi ini. umum ya, even Banyak orang zaman sekarang itu udah kepala usia 4, kepala 5 termanifestasi penyakit kanker. Karena saya lihat dari grup-grup WA saya ya, grup SMP ada yang kena kanker, grup SMA ada yang kena kanker, grup kuliah juga ada yang kena kanker. Kok jadi banyak kan gitu ya. Dan kematian karena kasus ini juga makin hari makin meningkat ya Pak Nyoto ya. Iya, rata-rata jarang sih, rata-rata banyak yang meninggal akibat cancer gitu loh. Jarang yang survival cancer terselamatkan kan gitu. Makanya mau kita bahas gitu. Oke. Ini selalu mengerikan. Dan kalau kita bicara mengenai penyakit itu ibarat kata mereka nggak tebang pilih ya. Iya. Mereka itu bisa menyerang siapa aja. Nah, ngeri banget kan. Jangan sampai ini kameranya menuju ke kita atau salah satu orang yang kita kenal ya. Iya. Pengennya kita jauh-jauh dari penyakit ini. Pastinya ada cara untuk bagaimana agar supaya kita senantiasa sehat. Tapi kita bahas dulu mengenai penyakit kanker sendiri sebetulnya apa sih itu Pak Nyoto? Jadi kan kalau kita ini kan terdiri dari tubuh ya. Tubuh kalau dipecah-pecah lagi menjadi organ, organ dipecah-pecah lagi jadi sel, sel dipecah lagi struktur paling terkecil namanya DNA atau gen, DNA atau gen di struktur paling kecil lagi namanya inti sel. Nah, di inti sel ini program sel tumbuh dan matinya itu rusak. Jadi program sel itu rusak di mana sel itu tumbuh tidak bisa mati, makanya disebut cancer. Oke, program sel yang rusak. Iya. Kalau program is about software. Sebuah software tapi di inti selnya ada kerusakan di mana program sel itu kalau sudah membelah diri harusnya mati, yang tua yang muda meneruskan, yang tua nggak mau mati, yang muda nggak mau mati. Oke, Gitu. Jadi sel-selnya berkembang lebih cepat menjadi liar, ya kan? Akibatnya mengaruhi organ, Kesehatan mempengaruhi organ. jaringan, akhirnya mempengaruhi tubuh. Makanya kanker disebut juga penyakit neoplasma atau tumor ganas ya, penyakit pertumbuhan sel. Jadi dalam organ tubuh kita timbul sel-sel baru yang pertumbuhannya abnormal, cepat, tidak terkendali, dan bentuk, sifat, dan gerakannya berbeda dari sel asalnya. Oke. Dan dia merusak bentuk dan fungsi organ asalnya. Nah, jadi sel-sel kanker ini setelah dia itu udah berubah, bermutasi, beda dengan sel awalnya dan sifatnya merusak, dia menyusup ke jaringan sekitarnya. Waduh, udah kayak ini ya, film-film Spionase ya. spionase ya.
Jadi dia mafia, membuat penyusup, anak sebar teroris. metastase ya, bermetastasis namanya, ke tempat-tempat yang lebih jauh. Jadi bisa dia berkembangnya itu melalui pembuluh darah, bisa melalui pembuluh getah bening. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi masalahnya, kenapa dia berkembang biak tanpa terkendali? Nah, karena dia berkembang biak tanpa terkendali itu ya karena ada kerusakan tadi di inti selnya, di mana di inti selnya itu program untuk setelah dia bermitosis atau membelah diri, sel yang tua mati, sel muda berkembang lagi dong, karena kan tubuh kita ada regenerasi sel. Oke. Ini yang tua ini nggak mau diregenerasi, tetap berkembang juga. Jadi selnya mau nggak mau dia bentuk dan strukturnya kan berubah. Dan dia merusak fungsi organ di mana terjadi kerusakan dari inti sel di jaringan tersebut. Ya maksudnya gini, Gitu. kenapa sel yang tua itu nggak mau mati gitu Pak Nyoto? Padahal kan dia berarti sudah menantang Iya. alam ya. Oleh sebab itulah dia disebut sel mutan, Ci, ya. Jadi Oke. bukan film aja ya, ini Oke, sel jadi oke. mutan, disebut bermutasi. Nah, kenapa dia bermutasi? Ada sebab-sebabnya, nanti kita bahas. Oke, baiklah kalau begitu. Wah, ini sudah ya catat. Berarti kanker itu sebabnya karena tadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali, di mana itu akan mengganggu jaringan organ tubuh atau apapun. Dan pastinya kalau kita sudah ada kata mengganggu, ini berarti kan itu berbahaya. Berbahaya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Pastikan kita semua selalu sehat ya, dan kita akan kembali lagi setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kiat sehat awet muda tanpa obat ini hadir seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Pastinya kalau pengen bertanya, Anda punya masalah dengan kesehatan Anda, boleh ya langsung saja WhatsApp di 081511 103 atau boleh juga subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jadi akan bisa lihat dong Nena sama Pak Nyoto ya, yang lagi gitu. Gimana serunya kami bisa ditonton di Ziman Herbal channel YouTube. Oke, Pak Nyoto tadi sudah cerita bahwa kanker itu adalah mutasi sel yang tidak terkendali ya, yang itu lama-kelamaan menumpuk dan menyerang jaringan organ dalam tubuh kita. Sekarang bisa dikatakan kecil sekali probabilitas pasien sembuh karena kanker. Meskipun ada juga ya Pak Nyoto, tergantung stadiumnya ada juga gitu yang ya. sembuh dari masalah kansernya. Cuma kan orang yang benar-benar berjuang untuk sehat kembali dan niat sembuh, banyak juga yang sembuh. Cuma ini termasuk penyakit yang bukan penyakit sepele. Jadi kita mesti waspada dari sejak dini. Karena kan yang namanya kena kanker itu, setiap orang itu punya sel kanker dalam tubuhnya. Karena kan itu sel tubuh kita sendiri. Oke. Cuma masalahnya sel Aktif kanker atau itu tidak? aktif atau tidak Ya. gitu. Nah, kalau tidak aktif ya setiap orang punya. Berarti ada trigger yang bisa mengaktifkan. Nah, ada trigger-triggernya sehingga kita bisa tercetus atau bisa kena kanker kan gitu. Jadi yang namanya kita punya DNA atau gen yang bisa rusak programnya karena sel itu tidak mati tapi berkembang terus, itu nggak rusak dalam tempo singkat. Itu kerusakannya itu karena DNA kita sudah kena zat-zat karsinogen jangka panjang gitu kan. Kemudian juga ada pola kehidupan kita yang nggak baik sehingga akibatnya sel-sel kita berontak menjadi liar atau menjadi ganas, itu berproses. Jadi orang kena kanker itu nggak mak bedunduk gitu ya. Tidak Nggak tiba-tiba seketika, ya. nggak Oke, tiba-tiba ada ya progres yang kan. harus dilewati. Jadi pertumbuhan sel tidak terkendali atau sel-sel bermutasi yang disebut kanker ini sebagian besar sih pencetusnya adalah karena radikal bebas. Atau oksidasi atau karsinogen kan gitu. Makanya Mungkin masyarakat awam nggak terlalu paham radikal bebas itu apa sih Pak Nyoto? oh gitu. itu ya. Jadi radikal bebas itu adalah sebenarnya sesuatu yang merusak sel-sel kita dari luar ya. Jadi segala sesuatu yang merusak dari luar itu radikal bebas Oke, ya. contohnya? Jadi kita makanan yang udah mau basi, makanan yang busuk, makanan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya itu radikal bebas semua. CO2 juga ya. Kita menghirup udara yang mengandung karbon dioksida, CO2 kan. Kemudian kita konsumsi sesuatu yang tidak bagus di mana radikal bebas itu merusak sel-sel kita sebut radikal bebas. Kalau kita jelaskan secara detail memang agak rumit gitu ya. Terminologinya ya. Terminologinya Jadi, rumit. termasuk sederhananya radiasi itu radikal bebas ya. Radiasi juga, radiasi dari alat-alat elektronik juga disebut radikal bebas Oke. kan gitu. Jadi gampangnya apapun yang
mampu merusak jaringan dan mengganggu tubuh itu Iya. radikal bebas. Termasuk pacar yang PHP itu Itu radikal bebas kelas Ngapain berat itu, diurusin nih? ya kan? Kenapa membuat Nah kan, hati nah kan. kita hancur? Nah, emosi kan. Dapet deh gue. Aduh. Terus lanjut. Nah, jadi radikal bebas itu termasuk zat karsinogen. Zat karsinogen itu zat-zat pencetus kanker. Jadi kita mesti tahu tuh apa aja sih bahan-bahan makanan pencetus kanker yang menyebabkan kita bisa manifestasi dari kanker, ya kan? Yang dari sederhana deh, pembasmi serangga yang bentuknya melingkar-melingkar itu. Oh, obat nyamuk. Obat nyamuk, ya kan? Asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pabrik, asap kebakaran hutan, radiasi komputer, radiasi handphone, radiasi televisi, radiasi sinar matahari, makanan gorengan, sate penyebab yang digoreng-goreng, yang dibakar-bakar tuh, juga ada karsinogen. Makanan mengandung zat pengawet, perasa, pengental, pelembut, pewarna. Wah. Kemudian juga zat kimia yang bisa mengawetkan itu juga berbahaya, Nah, termasuk itu setiap hari kita konsumsi itu pestisida, herbisida, fungisida. Kan yang namanya sida itu kan pembunuh. Pestisida pembunuh pes atau tikus, herbisida pembunuh gulma dari daun-daunan. Nah, semua itu kalau kita konsumsi makanan yang banyak mengandung zat kimia berbahayanya, kita mudah tercetus kanker. Pencemaran air, udara, dan tanah itu juga karsinogen ya. Jadi polusi air, udara, dan tanah zaman sekarang kan udah gila-gilaan ya. Jadi zat kimia organik dan anorganik seperti zat pewarna tekstil itu banyak loh dipakai untuk makanan kue-kuean, kerupuk. Iya. Terus makanan yang duka di abang-abang itu, ya ternyata nih makan cincau warnanya coklat, ternyata dia pakai zat pewarna kodok, ya kan buat tekstil. Serem banget. Serius, Pak? Mereknya kodok, cap kodok. Ya kan? Kirain sekarang sibuk marahin kodok. Enggak, zat pewarna tekstil, cap kodok gitu kan. Oke. Saya lihat loh kok ada. Saya kan waktu itu beli cincau, loh, kok warnanya hijau, tiba-tiba di selipan ininya ada zat pewarna cap kodok warna hijau, jangan-jangan cincaunya pakai zat pewarna ini kan gitu. Oke. Masalahnya itu pewarna tekstil kan nggak boleh buat makanan kan. Sometimes dia untuk konteks Iya. atau untuk mempercantik ya biar warnanya lucu-lucu tapi Iya. ditambahkan pewarna yang berbahaya. Jadi kue-kue, kerupuk-kerupuk pakai pewarna tekstil itu pasti pencetus kanker. Zat pengawet boraks gitu ya buat tahu, bakso, ya kan. Terus juga bleng, ya kan. Itu juga karsinogen bleng loh. itu nggak boleh, bleng itu. Ya nggak boleh bleng lah. itu yang kuning itu kan? Yang bikin menjadi keras-keras itu Ya, makanan. bleng itu yang dipakai buat bikin kerupuk gendar ya. Iya. Bleng kan yang kuning betul. itu. Oh, itu nggak Bahkan boleh. juga buat lontong atau ketupat biar padat. ya kan. Oke. Kemudian karbon tetrakloroida, ter atau jelaga, bahkan obat-obatan juga ya bersifat karsinogen atau pencetus kanker. Dan biasanya udah ditarik sih seperti kloramfenikol, obat tipes ya, phenylbutazon, obat rematik, nitrosamin. Kemudian asbes itu kan kalau di luar negeri udah nggak boleh dipakai karena pencetus Kena kanker panas paru-paru, deh. Iya, betul. ya kan. Kalau asap rokok jangan ditanya lagi deh, cuma percuma kita nasihatin, kita penggemar. Itu cara Pak Nyoto melindungi diri. Tapi Pak Nyoto, tadi Pak Nyoto ceritakan banyak banget tuh. Dan ibarat kata itu semua kita konsumsi, kita makan loh. Iya. Ya kan? Nah, berarti kalau begitu yang ada di dalam tubuh kita isinya udah racun semua ya. Nah, Berbahaya betul semua. sekali. Jadi gini ya, kan kita ini udah kebanyakan zaman sekarang tidak bisa menghindari deh, karena demikian banyak toksik atau racun yang menyerang kita tanpa kita sadari. Nah, solusinya kan kita mesti memperbanyak zat-zat anti karsinogen, zat-zat antioksidasi atau antioksidan, atau zat-zat penangkal radikal bebas. Jadi kita Ibaratnya mesti punya ya, prajuritnya tentaranya dong, buat tentaranya. menghadapi mereka. Nah, kalau tentara kita udah teler-teler, udah loyo-loyo, percuma keserang sama karsinogen sama radikal bebas, ya kankernya merajalela gitu. Oke, kalau begitu. Nah, kita mau tahu nih gimana caranya mendatangkan para tentara itu biar mereka bisa menyerang para karsinogen. Nah, menyerang kemudian gol gitu. Ya wes. Oke deh. Kita break dulu ya. Kembali setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, Ziman Lovers, bisa dipastikan hidup kita ini sangat akrab dengan radikal bebas. Tadi Pak Nyoto sudah cerita bahwa ini hampir ya, kita ini akrab banget ya tadi yang katakan ya, asap rokok, kemudian zat-zat CO2, makanan-makanan mengandung pewarna, karsinogen ya. Banyak banget deh. Nah, tapi gimana ya Pak Nyoto?
Kalau kita mikir-mikir terus yang namanya makan ini ono kagak boleh, yang ada nggak makan gitu. Bingung juga gitu. It's okay. Yang penting buat kita adalah bagaimana meminimalisir dan filterisasi. Kenapa tiba-tiba saya jadi begini ya? Oke, menfilterisasi hal-hal yang pantas dan sehat kita masukkan dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, sekarang ada kok caranya buat kita mendatangkan para tentara ya, agar supaya hidup dan tubuh kita ini jadi lebih kebal ya, lebih paling tidak siap ya Pak ya. Betul. Untuk menghadapi serangan-serangan radikal bebas. Oke, punya pertanyaan mengenai kanker? Boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Tadi Pak Nyoto katakan ada loh yang bisa mengantisipasi ini lewat tadi analoginya tentara-tentara. Iya. Apa tuh? Jadi kan kita tidak bisa menghindari ya radikal bebas sama karsinogen zaman sekarang. Karena semua pola makan kita kebanyakan makanan instan. Kita juga nggak bisa menghindari. Contohnya banyak bahan pengawet di luar sana yang aman dan tidak aman ya kan. Karena banyak bikin ikan teri ikan apa yang diawetkan, ikan asin ya. Banyak loh pakai formalin. Yang namanya laler aja nggak mau nemplok ya kan. Kucing aja nggak mau nyium kita makan. Kenapa? Karena mengandung formalin. Dan itu kadang-kadang kita nggak bisa hindari. Jadi toksik dalam tubuh kita kelewat banyak, lama-lama kita menzalimi tubuh kita dengan banyaknya makanan yang mengandung zat karsinogen, pengawet, perasa, pewarna, pengental, pelembut dan bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya. Ya akibatnya apa? Sel terzalimi, lama-lama kita terinisiasi kanker. Nah kita kan mesti detoksifikasi dong semua racun-racun dari bahan-bahan yang sudah masuk dalam tubuh kita, segala radikal bebas, segala karsinogen. Dan kita juga mesti punya antioksidannya ya. Jadi kita konsumsi makanan yang hidup, makanan yang sifatnya enzimatis. Dan kalau bisa dari saripati, buah-buahan yang memang sudah teruji secara ribuan tahun dari nenek moyang kita zaman dahulu udah pakai untuk pengobatan atau terapi. Salah satunya kan mengkudu, kulit manggis, ada lagi delima, ada lagi rimpang-rimpang gitu kan. Dan segala macamnya. Cuma kan banyak orang, aduh gimana ya carinya, bikinnya ribet gitu. ya, apalagi ditanamnya ternyata juga pakai bahan-bahan yang ada pupuknya bukan pupuk alami, pupuk kimia, terus Sama pakai aja dong pestisida, herbisida, fungisida, sama juga bohong kan. Jadi ada suatu suplemen di mana dia ditanamnya buah-buahan yang punya khasiat ini tanpa bahan kimia sama sekali, jadi disebut tanaman organik. Jadi ada perkebunan khusus yang memang dia untuk membudidaya tanaman-tanaman ini ya. Nah, jadi di dalam satu botol itu yang mereknya Ziman, di dalamnya ada buah mengkudu, delima, kulit manggis, juga ada rimpang-rimpang segala macam, tapi ditanam di daerah yang tidak pakai bahan-bahan kimiawi organik, semuanya organik semuanya. Jadi ada sertifikasi organiknya. Jadi kalau kita konsumsi rutin itu merupakan antioksidan yang pekat. Kenapa pekat? Karena diprosesnya dengan cara ekstraksi dingin tanpa pemanasan. Dan diekstraksinya nggak sekali, diekstraksinya 2 kali. Jadi sangat pekat. Jadi kalau kita rajin konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah terinisiasi kanker, tapi paling bagus sih kalau mau sehat kita mesti aware dari stadium awal sudah kita lawan itu kanker. Jadi kita konsumsi Zimannya dosisnya 5 tetes sehari 5 kali atau setiap 2 jam. Agar apa? Agar tubuh kita mampu melawan kanker dengan cara mendetoksifikasi semua zat karsinogen yang sudah ada dalam tubuh kita, sekaligus juga memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk membuat sel kanker tadi berubah sifat menjadi apoptosis atau program bunuh diri. Jadi kalau sel-sel kanker itu dihajar atau dibanjiri oleh enzimatis dari saripati buah-buahan yang sifatnya enzimatis, sel kanker tadi berubah sifat menjadi apoptosis. Kan dia nggak belah diri tapi nggak mau mati ya. Nah begitu kena enzim, sel kanker itu bunuh diri agar mati. Jadi dia harakiri. Gitu ya, disebut dengan istilahnya apoptosis. Jadi bagi mereka yang sudah terinisiasi kanker, kalau bisa segera rubah pola makan, gaya hidup, pola pikir, pola mental, plus minum Ziman rutin. Saya tertarik ketika Bapak tadi katakan kan lebih faktor-faktor eksternal ya, gimana itu makanan, ya hal-hal yang bersifat lingkungan. Tapi tadi ada faktor-faktor psikologis, faktor mental. Katanya ini juga bisa menjadi pemicu kanker. Iya. Jadi kalau orang yang dalam hatinya itu tidak ada rasa kepahitan ya,
rasa ketidaknyamanan, ada rasa dendam, rasa sakit hati, rasa Marah kecewa, yang rasa berkepanjangan. marah yang dipendam bertahun-tahun, dia kan mengeluarkan hormon kortisol. Hormon ini kan setingkat di bawah racun ular kobra, dan itu rutin dari hari ke hari. Lama-lama sel kanker itu tumbuh karena sel-sel kita itu seperti kena racun oleh Oke. hormon kortisol kita sendiri karena pola pikir kita sendiri. Akibatnya mereka punya masalah dengan cancer. Oke, jadi begitu ya. Tidak hanya faktor-faktor eksternal yang itu juga menjadi penyebab kanker, tapi juga ada faktor internal atau psikologis diri kita sendiri. Seperti disampaikan Pak Nyoto. Makanya, udah deh, enjoy the life. Namanya masalah mah biasa baik gitu ya kan. Betul. Akrab aja sama masalah, datang nono sini masalah, datang duduk ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya saya tuh nggak pernah ngelepas deh namanya acara ini, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Ada yang WhatsApp seperti itu. Karena apa? Karena banyak banget value yang bisa didapat ya. Ilmu-ilmu mengenai kesehatan yang kadang-kala kita tuh udah saking sibuknya sama dunia ini, jadi lupa gitu, asupan-asupan ngaco aja sembarangan. Nah, seminggu sekali di radio kesayangan Anda kami hadir, jangan lupa, dan acara ini dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang pengen dapetin Ziman, karena tadi udah denger tuh bisa mendatangkan tentara-tentara yang bisa membantu tubuh kita menjadi sehat, boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. Jangan lupa juga ya subscribe YouTube channelnya Ziman Herbal. Oke, kita ke pertanyaan lagi nih. Ini dari Ibu Julia. Tapi nggak pakai Robert nih Pak. Jadi bukan. Robert, saya udah dikit Robert Julia yang nanya. Ntar jadi itu ya. Oke, jadi main film. Pak, katanya tuh Pak, penyedap rasa itu bisa menyebabkan kanker. Bener nggak sih Pak? Kalau disebut itu micin ya, jadi generasi micin. Jadi micin itu biasa disebut monosodium glutamat, ya Iya. kan? Jadi monosodium glutamat itu ya sebenarnya kalau ada kata sodium berarti garam, ya kan? Nah biasanya itu penyedap makanan. Kalau kita konsumsi berlebih itu dampaknya buruk. Jadi kita nggak boleh banyak-banyak konsumsi micin. Biasanya disebut kena Chinese Restaurant Syndrome. Kenapa sebut Chinese Restaurant Syndrome? Karena rata-rata restoran Chinese yang pakai micin banyak-banyak gitu ya. Gejala dari sindrom ini mulai dari sakit kepala, kesemutan, jantungnya berdebar, nyeri dada, mual tubuhnya terasa letih, rasa kantuk, dan bawaannya aus, ya kan namanya itu ya. Tapi kalau kita Garam. konsumsi berlebihan, umumnya yang penyebabnya menjadi kerusakan sel saraf, bisa asmanya gampang kumat, dan kebanyakan garam kan jadi obesitas atau kegemukan, susah turun. Kemudian sakit kepala dan hipertensi. Nah udah hipertensi, kena micin ya bisa stroke lah, karena kan garamnya menyebabkan resistensi cairan dalam tubuh. Kemudian kerusakan sel gitu ya, kerusakan ginjal, kebanyakan monosodium glutamat itu ya. Tapi bisa nggak pencetus kanker? Ya kalau jangka panjang sel-sel kita rusak terus akibat dari konsumsi makanan zat perasa seperti ini, bisa juga pencetus kanker, tergantung di organ mana yang lemah. Disitulah terjadi mutasi seperti itu. Cuma kita kalau bisa konsumsi makanan itu menghindari atau meminimalisir konsumsi makanan penyedap, ya kan? Seperti micin ini. Jadi makan micin ya jangan kayak makan apa banyak-banyak gitu ya, itu Digado, berbahaya. Digado lagi ya. Jadi makan nasi sama micin sama kerupuk doang udah kenyang. Waduh itu berbahaya banget deh. Bercerita masa kecil kan. Jadi secara langsung memang tidak memicu kanker, tapi penyakit-penyakit Iya. yang ditimbulkan kalau parah bisa menjadi kanker, Menjadi kanker. begitu ya. Oke. Betul. Ada lagi pertanyaan dari Pak Albert. Saya suka didengerin acara ini. Saya tertarik tadi Pak Nyoto bilang nggak cuman asupan makanan aja, tapi ada stress management. Kapan dong bahas mengenai stress management tuh? Katanya gitu Pak Oh Nyoto. gitu. Oke, nanti kita tarik napas, buang napas gitu kali ya. Stress management, kita meditasi gitu ya. Oke, cuma ini kita ada satu tambahan lagi. Tadi kita udah cerita penyebab dari cancer itu rata-rata zat karsinogen dan radikal bebas, tapi ada juga yang dari virus ya, seperti virus herpes, virus HPV, virus hepatitis A, B, C, D dan sebagainya ya. Juga ada yang dari virus. Tapi oke. apapun itu, kalau tubuh kita punya imunitas yang kuat dan tubuh kita mampu punya antioksidan yang banyak,
kita meminimalisir risiko terkena penyakit kanker. Kurang lebih seperti itu. Siap Komandan ya. Jadi pokoknya yang paling penting sekarang kita semua mesti lebih aware lagi dengan berbagai jenis asupan yang kita konsumsi dalam tubuh kita. Biar kita senantiasa sehat, plus ditambah tadi Ziman, biar tentara-tentara yang ada di tubuh kita ini semakin kuat. Oke, thank you Pak Nyoto sudah hadir. Saya Dana Amelia. Saya Nyoto Setianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.